Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Nah, di pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang kedua, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Setiap teks memiliki unsur kebahasaan yang berbeda-beda, demikian pula dengan teks eksplanasi. Nah, kegiatan 1, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur baku sebagaimana halnya jenis teks lainnya, sama dengan teks-teks yang lainnya. Sesuai dengan karakteristik umum dan dari isinya, teks eksplanasi dibentuk oleh bagian-bagian berikut. Perhatikan ini yang paling penting ya. Ini struktur teks eksplanasi. Ada beberapa bagian. Yang pertama, identifikasi fenomena atau phenomenon identification kalau bahasa Inggrisnya. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian atau explanation sequence, memerinci proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana atau mengapa. Di sini ada dua ya, rincian yang berpola atas pertanyaan bagaimana, dalam tanda kutip bagaimana, akan melahirkan uraian yang tersusun secara kronologis ataupun gradual. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan urutan waktu ya, perhatikan. Yang kedua, rincian yang berpola atas pertanyaan mengapa akan melahirkan uraian yang tersusun secara kausalitas. Dalam hal ini, fase-fase kejadiannya disusun berdasarkan hubungan sebab akibat. Yang ketiga, ulasan atau review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Ya. Nah, ini struktur teks eksplanasi, ini bagannya ya. Nah, perhatikan ada tiga. Yang pertama tadi identifikasi fenomena, yang kedua proses kejadian, dan yang ketiga ulasan. Nah, identifikasi itu terdiri dari latar belakang kejadian, sedangkan proses kejadian ada dua, kronologis dan penyebab. Dan ulasannya yaitu mengomentari tentang konsekuensi. Nah, kegiatan 2, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur sebagai teks yang kategori faktual atau non-sastra. Teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas maupun kronologis. Teks tersebut menggunakan banyak konjungsi kausalitas ataupun kronologis. Nah, konjungsi kausalitas itu apa? Antara lain sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, yaitu kata-kata yang termasuk dalam konjungsi kausalitas. Nah, bagian B, konjungsi kronologis, hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah, itu, pada akhirnya ya. Ini kata-kata yang termasuk dalam konjungsi kronologis atau hubungan waktu. Teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya ya. Pasti akan kalian temukan ketika kalian membaca teks eksplanasi. Yang ketiga adalah berikut contohnya. Pada bulan keempat ini berarti menunjukkan konjungsi kronologis. Oke. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, ya, perhatikan rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan ke-6, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dan kulit merah berkeriput.
Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok dan terus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Nah, berarti ini teks eksplanasi yang menjelaskan tentang perkembangan janin. Oke, kita lanjut ya. Nah, berkenaan dengan kata ganti yang digunakannya, teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya, yang bukan berupa persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya itu berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak, seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang, misalnya ya, seperti ia, dia, mereka. Kalau teks eksplanasi ini dia langsung merujuk pada kata konkret ya. Karena objek yang dijelaskannya itu berupa fenomena, tidak berbentuk personal atau non-human participation. Non-human participation dalam teks eksplanasi itu pun ditemukan banyak kata kerja pasif. Hal itu seperti kata-kata berikut, misalnya terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dan dilahirkan. Di dalam teks itu pun dijumpai banyak kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topiknya tentang kelahiran, istilah-istilah biologi yang muncul. Demikian pula, apabila topiknya tentang kesenian daerah, istilah-istilah budaya yang sering digunakan. Apabila topiknya tentang fenomena kebaikan BBM, istilah ekonomi dan sosial akan sering muncul ya. Tergantung kalau misalnya kita membahas teks eksplanasi itu yang kita pelajari dia temanya apa. Kalau tema budaya tentunya akan banyak kosakata tentang budaya dan istilah-istilah budaya. Demikian juga dengan biologi tentunya akan banyak istilah-istilah bahasa Latin mengenai makhluk hidup, ataupun kimia tentunya akan membahas tentang unsur-unsur periodik dan muncul istilah-istilah kimia lainnya. Nah, baik, saya kira kita akhiri materi hari ini. Jika belum mengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar atau silakan langsung ditanyakan kepada saya selaku guru secara langsung. Oke, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.